Assalamualaikum. Halo teman-teman dan semuanya dimanapun berada. Di video kali ini kami akan memaparkan proses supervisi pendidikan mulai dari perencanaan program sampai dengan tindak lanjut. Di video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas akhir salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah supervisi pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 4 orang. Saya Nadila Fitriani dan ada rekan saya, Kania Nurul Hanifah. Selanjutnya ada Sastia Rizky Sukmawati. Dan yang terakhir ada Latisa Sapa Gunawan. Pasti penasaran dengan bahasanya? Yuk simak terus videonya, enjoy! Nah, untuk video kali ini yang berjudul Proses Supervisi Pendidikan, kami akan menyajikan sebuah penayangan video yang kami ambil, kemudian kami akan mengulasnya. Selain itu, kami juga menyajikan sebuah materi, di mana materi tersebut terdiri dari tahap-tahap proses supervisi pendidikan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan juga tindak lanjut. Nah, kemudian kami juga akan menyajikan rekod dari wawancara yang telah kami lakukan kepada salah satu kepala sekolah RA. Selamat menyaksikan. Saya tahu masa depan mereka ada di tangan para guru dan saya sebagai kepala sekolah. Selama ini saya sudah berusaha untuk selalu membuka hati dan pikiran untuk mengembangkan kemampuan guru, karena saya tahu semua guru memiliki potensi yang luar biasa. Itulah tugas saya sebagai kepala sekolah untuk menciptakan tim yang hebat demi masa depan para siswa. Namun saya sadar, perjuangan ini tidaklah mudah. Banyak hal yang perlu diperbaiki bersama. Administrasi yang membebani guru, guru yang kurang kreatif dan inovatif, kurang beragamnya sumber bahan pelajaran, dan kurangnya dukungan dari berbagai pihak. Namun, sekarang dengan adanya program sekolah penggerak, saya dan guru-guru sangat merasa terbantu. Kami tidak hanya mendapatkan pelatihan, tapi juga pendampingan dari pemerintah selama 3 tahun. Dan akan ada platform digital yang meringankan beban administrasi sekolah. Saya tidak bisa sendiri. Kita harus bersinergi melakukan ini semua. Kita harus bergerak, kita harus menembus batas kemampuan diri kita sendiri, karena masa depan para siswa ada di tangan kita. Mari, para kepala sekolah, ikuti program sekolah penggerak untuk Indonesia yang lebih maju. Nah, dari video yang telah kita saksikan tadi dapat dipahami bahwa peran kepala sekolah itu sangatlah penting dalam masa depan peserta didiknya, di mana hal tersebut berhubungan dengan materi kami kali ini, yaitu mengenai supervisi pendidikan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa supervisi pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan sosok kepala sekolah. Mengapa? Karena ialah seorang kepala sekolahlah merupakan supervisor yang menjalankan proses supervisi pendidikan di sekolahnya. Kemudian, apabila dilihat dari peran-peran kepala sekolah di video tersebut, maka dapat terlihat juga peran kepala sekolah sebagai seorang supervisor ini, yakni antara lain, pertama, kepala sekolah itu harus menjamin masa depan peserta didiknya dengan cara berusaha untuk mengembangkan kemampuan para guru. Yang kedua, kepala sekolah itu harus menciptakan tim yang hebat bersama para guru untuk meningkatkan kualitas peserta didik. Kemudian yang ketiga, kepala sekolah perlu memperbaiki guru yang kurang inovatif atau kreatif, serta memperbaiki kurangnya beragam sumber bahan pelajaran, dan juga memperbaiki kurangnya dukungan dari berbagai pihak. Kemudian yang keempat, kepala sekolah juga perlu menindaklanjuti hal yang perlu diperbaiki di sekolah tersebut. Nah, apabila dari video ini disebutkan bahwa salah satu cara untuk menindaklanjutinya
adalah dengan mengikuti program sekolah penggerak. Nah, di mana program ini merupakan pembantuan kepada kepala sekolah dan guru untuk diberikan pelatihan dan pendampingan dari pemerintahan selama 3 tahun dan juga diberikan platform digital untuk administrasi sekolahnya. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan dari video tersebut bahwa kepala sekolah ini dalam melaksanakan proses supervisi pendidikan itu perlu dibantu dengan kerjasama antara guru serta peserta didiknya untuk menciptakan sekolah yang berkualitas serta untuk meraih masa depan para peserta didik. Nah, penayangan video yang kedua ini merupakan video contoh dari pelaksanaan supervisi pendidikan di sekolah. Di sini kami mengambil salah satu video proses supervisi pendidikan yang dilakukan di MTS Yayasan Bustanul Huda Dawuhan. Di sini ada salah satu orang guru yang mendatangi ruang kepala sekolah, di mana ia hendak meminta izin untuk disupervisi oleh kepala sekolah atau kepala madrasah MTS ini. Nah, guru ini ingin mengetahui apakah cara mengajar yang ia lakukan sudah tepat atau belum. Kemudian guru ini memberikan modul pembelajaran yang akan dilakukan ketika disupervisi nanti, sehingga kepala sekolah ini dapat menyiapkan acuan penilaian untuk mensupervisi guru tersebut. Di sini ada guru mata pelajaran bahasa Indonesia dan juga ada kepala madrasah atau kepala sekolah. Nah, setelah itu tahap selanjutnya adalah menentukan jadwal kunjungan dengan cara kepala sekolah ini bertanya untuk jadwal kelas yang akan disupervisinya pada hari apa dan jam pelajaran keberapa. Kemudian keesokan harinya pelaksanaan supervisi pun dimulai. Guru memasuki ruang kelas diikuti oleh kepala sekolah. Kepala sekolah ini melakukan kunjungan ke kelas, kemudian kepala sekolah ini duduk di belakang untuk melihat bagaimana metode pembelajaran yang dilakukan guru ini. Guru memulai kelas dengan salam dan doa. Nah, setelah itu guru mengabsen kehadiran peserta didiknya. Kemudian guru ini melakukan apersepsi untuk mengulas materi yang sebelumnya telah dibahas. Setelah itu guru membagi kelompok siswa untuk pembelajaran ini. Nah, peserta didik kemudian menonton sebuah berita dan menyimaknya secara bersama-sama melalui proyektor. Kemudian, guru memerintahkan untuk diskusi kelompok terkait video berita tersebut yang telah ditayangkan. Setelah selesai berdiskusi kelompok, guru memerintahkan untuk setiap perwakilan kelompoknya mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya di depan kelas. Nah, kemudian guru dan siswa menyimpulkan materi dari yang telah didiskusikan dan dipelajari tadi. Tidak lupa juga guru memberikan evaluasi berupa penugasan pekerjaan rumah atau PR untuk peserta didik. Nah, setelah itu pembelajaran pun selesai dan ditutup dengan salam penutup oleh guru. Nah, demikian penayangan video dari contoh supervisi pendidikan di sekolah. Untuk meningkatkan pemahaman juga, di sini kami menyajikan materi mengenai proses supervisi pendidikan.
Supervisi pendidikan adalah kegiatan supervisi yang dahulu banyak dikenal sebagai kegiatan inspeksi, pemeriksaan, pengawasan, atau penilaian. Supervisi masih serumpun dengan inspeksi, pemeriksaan, penilaian, pengevaluasian, dan pengawasan pendidikan dalam arti kegiatan yang dilakukan atas dasar atau oleh orang-orang yang di posisi atas untuk mensupervisi atau mengawasi pimpinan di bawahnya. Supervisi dilakukan untuk melihat bagaimana kegiatan yang ada di sekolah, kegiatan yang negatif atau yang positif diupayakan menjadi kegiatan yang positif dan melihat mana yang sudah positif untuk ditingkatkan menjadi lebih positif lagi agar meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Orang yang biasa melakukan supervisi disebut sebagai supervisor. Di bidang pendidikan disebut supervisor pendidikan. Menurut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0134-01-1977 termasuk kategori supervisor dalam pendidikan adalah kepala sekolah, peneliti, dan para pengawas di tingkat kabupaten atau kota media serta staf di kantor bidang yang ada di tiap provinsi. Tujuan dari diadakannya supervisi sendiri adalah untuk memberikan bantuan teknis atau bimbingan motivasi kepada para pendidik agar dapat meningkatkan kualitas kinerjanya dalam melaksanakan tugasnya di bidang belajar mengajar di ruang kelas sehingga meningkatkan kualitas peserta didik secara maksimal. Adapun sasaran utama dari pelaksanaan kegiatan supervisi tersebut adalah peningkatan kemampuan profesionalisme guru agar yang tadi saya sebutkan peserta didik nanti memiliki output yang lebih profesional dan meningkat menjadi lebih baik. Ada 3 macam bentuk supervisi pendidikan, yaitu supervisi akademik, supervisi administratif, dan supervisi lembaga. Lalu yang kedua, fungsi dari supervisi akademik sendiri adalah untuk membina dan membimbing guru agar menjadi lebih baik dalam proses belajar mengajar, juga memberikan motivasi kepada guru yang tengah memiliki kendala dalam proses belajar mengajar. Sehingga dapat dikatakan bahwa supervisi adalah sebuah pelayanan yang dilakukan oleh kepala sekolah atau bidang staf lainnya di dalam pendidikan yang diberikan kepada para pendidik yang bertujuan untuk menghasilkan perbaikan pengajaran, pembelajaran, kurikulum, dan metode-metode pengajaran lainnya agar profesionalisme guru semakin meningkat di tengah pengajaran kepada peserta didik. Besar, kegiatan dalam proses supervisi ini dibagi atas 4, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap perencanaan. Perencanaan supervisi perlu disusun oleh supervisor agar pelaksanaan supervisi dapat terarah. Perencanaan juga merupakan pedoman dan arah dalam pelaksanaan supervisi. Maka ada beberapa hal yang perlu dicantumkan dalam perencanaan supervisi ini. Yang pertama ada tujuan supervisi, 2 alasan mengapa kegiatan tersebut perlu dilakukan, 3 bagaimana metode atau teknik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, 4 siapa yang akan dilibatkan dalam kegiatan yang akan dilakukan, 5 waktu pelaksanaan, dan 6 hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan serta cara. Sebelum membuat perencanaan, supervisor perlu memperhatikan hal-hal berikut. Supervisi yang direncanakan tidak ada yang bersifat standar, karena supervisi ialah memberikan bantuan kepada guru yang satu dengan yang lainnya. Kemudian, perencanaan supervisi memerlukan kreativitas, artinya setiap sekolah memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga perencanaan yang direncanakan di satu sekolah belum tentu dapat dilaksanakan di sekolah lainnya. Kemudian, perencanaan supervisi harus komprehensif. Nah, artinya supervisi yang dilaksanakan harus menyeluruh dan memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi atau berkaitan dengan proses pembelajaran. Kemudian, perencanaan supervisi harus kooperatif. Artinya, supervisi akan melibatkan banyak orang, oleh karena itu diperlukan kerjasama yang baik. Kemudian, perencanaan supervisi harus fleksibel. Artinya, perencanaan bersifat menyesuaikan dengan keadaan yang sedang dihadapi. Nah, setelah supervisor memperhatikan beberapa hal dan beberapa faktor
yang ada pada tahap perencanaan ini, maka selanjutnya supervisor ini dapat melaksanakan 2 tahapan dalam perencanaan ini. Yang pertama adalah tahap penyusunan dan yang kedua ada tahap persiapan. Nah, tahap penyusunan ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu penyusunan program tahunan dan penyusunan program semesteran. Penyusunan program tahunan adalah bersifat penugasan yang diberikan kepada pengawas sekolah yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya oleh koordinator pengawas sekolah. Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan penyusunan program tahunan ini antara lain yang pertama mengidentifikasi hasil pengawasan sebelumnya dan kebijakan bidang pendidikan. Kemudian yang kedua mengolah dan menganalisis hasil pengawasan sebelumnya. Yang ketiga merumuskan rancangan program tahunan. Yang keempat mengkoordinasikan rancangan program. Dan yang kelima menetapkan dan menyempurnakan rancangan program. Kemudian ada penyusunan program semesteran. Nah, program semester pengawasan sekolah disusun oleh masing-masing pengawas sekolah. Program ini harus berisi pengawasan seluruh sekolah yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, langkah-langkah penyusunannya adalah seperti berikut ini. Yang pertama, menjabarkan terlebih dahulu program tahunan yang dikaitkan dengan identifikasi masalah dari sekolah binaan. 2. Mengolah dan menganalisis hasil identifikasi yang dikaitkan dengan hasil penjabaran program tahunan. 3. Mempelajari visi dan misi sekolah binaan yang menjadi tanggung jawab pengawas. Setiap sekolah memiliki visi, misi, dan tujuan yang berbeda. Yang keempat, merumuskan rancangan program semester dengan kriteria antara lain disusun berdasarkan ketentuan yang ada dan sekurang-kurangnya itu berisi identitas sekolah yang akan dikunjungi. Dan terakhir, menyampaikan dan mengkoordinasikan kepada koordinator pengawas sehingga mendapat masukan dan dukungan. Kemudian tahap yang kedua dari perencanaan ini adalah tahap persiapan. Nah, dalam tahap ini ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan antara lain format atau instrumen supervisi, kemudian materi supervisi, buku catatan, dan juga data supervisi sebelumnya. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan nyata yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan pendidik. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan pemberian bantuan dari supervisor kepada pendidik. Agar dapat laksana dengan efektif, pelaksanaan harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan ada follow up untuk melihat keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Menurut Rifai pada tahun 1982 mengemukakan pendapat, pelaksanaan supervisi pendidikan mengikuti beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama itu pengumpulan data. Proses supervisi diawali dengan pengumpulan data untuk menentukan berbagai kekurangan dan kelemahan guru. Data yang dikumpulkan adalah mengenai keseluruhan situasi belajar mengajar meliputi data murid, guru, program pengajar, terus alat atau fasilitas, dan situasi kondisi yang ada. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti observasi, kunjungan kelas, menggunakan kuesioner, dan sebagainya. Yang kedua itu penilaian. Data yang sudah dikumpulkan, diolah, kemudian dinilai. Penilaian ini dilakukan terhadap keberhasilan murid, guru, serta faktor-faktor penunjang dan penghambat dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga ada deteksi kelemahan. Pada tahap ini supervisor mendekati kelemahan atau kekurangan guru dalam mengajar. Dalam rangka mendeteksi kelemahan, supervisor memperhatikan beberapa hal berkaitan dengan pelaksanaan tugas guru, yaitu penampilan guru di depan kelas, penguasaan materi, penggunaan metode, hubungan antara personel dan administrasi kelas. Selanjutnya, supervisor dan guru secara bersama-sama memperkirakan kelemahan dan kekurangan yang ada pada guru. Selanjutnya, yang keempat yaitu memperbaiki kelemahan. Jika melalui deteksi ditemukan kelemahan dan kekurangan, maka pada tahap ini dilakukan perbaikan atau peningkatan kemampuan. Memperbaiki kelemahan dan kekurangan
tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi langsung atau tidak langsung. Nah, demonstrasi mengajar, kunjungan kelas atau sekolah, terus memberikan tugas bacaan, memberikan kesempatan mengikuti penataran dalam berbagai bentuk dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada bimbingan dan pengembangan. Dalam pelaksanaan supervisi, supervisor perlu memberikan bimbingan kepada guru agar apa yang diperolehnya diterapkan atau diaplikasikan dalam proses belajar mengajar. Nah, yang dilakukannya. Nah, bimbingan dan pengembangan ini antara lain dilakukan dengan cara kunjungan kelas, pertemuan pribadi, observasi, dan diskusi dalam rangka penggunaan teknik survive. Nah, supervisor dapat mempedomani beberapa pendekatan seperti pendekatan humanistik, pendekatan kompetensi, pendekatan klinis, dan pendekatan profesional. Selanjutnya, menurut Gunawan pada tahun 2002 mengemukakan pelaksanaan atau proses supervisi pendidikan terlibat adanya berbagai ragam atau corak seperti yang pertama, supervisi preventif, supervisi korektif, supervisi yang konstruktif, supervisi yang kreatif, dan supervisi yang kooperatif. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai supervisi preventif. Nah, dalam proses supervisinya, supervisor senantiasa berusaha mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dengan berusaha memberikan nasihat-nasihat dan saran-saran untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan serta kesulitan-kesulitan atau gangguan yang mungkin terjadi. Nah, yang kedua itu supervisi yang kooperatif. Nah, dalam proses supervisinya, supervisor lebih bersifat mencari kesalahan-kesalahan bawahannya. Nah, baik kesalahan-kesalahan prinsipil, terus teknis, maupun dalam pelaksanaan instruksi-instruksi atau ketentuan-ketentuan yang telah diberikan oleh pihak supervisor. Nah, yang ketiga itu ada supervisi konstruksif. Nah, dalam proses supervisinya, supervisor senantiasa berusaha membangkitkan semangat mengembangkan potensi bawahannya demi meningkatkan potensi dan produktivitas kerja. Nah, kecambina atau kritik yang bersifat membangun adalah ciri dari proses supervisi ini. Nah, dalam kependidikan, supervisi semacam ini cenderung mengikuti asal tuturi handayani. Nah, yang keempat yaitu supervisi yang kreatif. Nah, dalam proses supervisinya, supervisor senantiasa memperhatikan pada inisiatif, daya cipta, penelitian, kepemimpinan, dan hasil-hasil penemuan bawahannya dengan memberikan penghargaan, piagam, atau predikat keteladanan. Yang kelima yaitu supervisi yang kooperatif. Nah, dalam pelaksanaannya, supervisor selalu mengutamakan kerjasama, partisipasi, musyawarah, toleransi dengan bawahannya demi kemajuan dan pengembangan pendidikan. Nah, kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi selalu mengikutsertakan bawahannya seluas-luasnya. Nah, keberanian mengkritik ini dan siap dikritik secara sportif dan konstruktif merupakan kebiasaan atau budaya yang mendarah daging antara supervisor dengan orang yang disupervisinya. Selanjutnya ada tahap evaluasi. Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan untuk menelaah keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Evaluasi dilaksanakan secara komprehensif. Sasaran evaluasi supervisi ditujukan kepada semua orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan supervisi. Hasil dari evaluasi supervisi akan dijadikan pedoman untuk menyusun program perencanaan berikutnya. Sutopo dan Sumanto tahun 1984 mengemukakan evaluasi berpedoman pada tujuan yang telah ditetapkan dan tujuan supervisi dirumuskan sesuai dengan corak dan tujuan sekolah. Prosedur pelaksanaan supervisi menempuh 3 tahap, yaitu pertemuan, pendahuluan, observasi pendidik yang sedang mengajar, dan pertemuan balikan. Dalam proses evaluasi di bidang supervisi pendidikan, seorang supervisor dapat mempertimbangkan untuk melakukan sendiri atau single proses atau juga bersama-sama dengan stafnya kooperatif proses. Mengingat bahwa supervisi pendidikan bukanlah tanggung jawab pribadi supervisor, melainkan merupakan karya dan tanggung jawab bersama. Maka evaluasi sebagai bagian yang esensial untuk menilai keberhasilan program supervisi pendidikan haruslah dilakukan
dilakukan secara kooperatif dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip supervisi pendidikan haruslah dilakukan secara kooperatif dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip pendidikan yang demokratis, di mana seluruh staf dan pihak-pihak yang berkepentingan diikutsertakan atau wakil-wakilnya yang representatif dan dikerahkan untuk proses evaluasi dalam suatu wadah musyawarah. Proses evaluasi program supervisi pendidikan pada dasarnya berupa prosedur, tahapan-tahapan, atau langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh seorang supervisor dalam mengevaluasi keberhasilan program supervisi pendidikan. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh meliputi 1. Merumuskan tujuan evaluasi. Supervisor dalam wadah tersebut pertama-tama harus menentukan bersama apa yang hendak dicapai dalam program evaluasinya. Dalam proses yang bersifat kooperatif dibutuhkan waktu untuk mencapai kesepakatan tentang tujuan-tujuan yang ingin dicapai yang merupakan pedoman dan arahan dalam menentukan aspek-aspek yang akan dievaluasi. Kedua, menyeleksi alat-alat evaluasi. Sebenarnya alat-alat evaluasi pendidikan sangat banyak, baik alat-alat yang dapat dikelompokkan di dalam teknik tes maupun teknik non-tes. Tetapi tidak semua alat-alat yang secara formal telah disusun secara terstandar dalam evaluasi pendidikan itu sesuai dan dapat digunakan untuk setiap tujuan evaluasi program supervisi pendidikan. Yang ketiga yaitu untuk menyusun alat evaluasi. Supervisor perlu memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang bentuk-bentuk tes sehingga dapat membantu staf dan atau menyusun sendiri alat-alat evaluasi yang dibutuhkan. Yang keempat yaitu menerapkan alat evaluasi. Alat-alat evaluasi yang telah disusun sendiri untuk menilai suatu situasi diterapkan yaitu disebarkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau sampel untuk dijawab. Semua lembaran dikumpulkan atau dikembalikan kepada pihak secara bebas tanpa membanding-bandingkan jawaban seseorang dengan seseorang yang lain. Yang kelima yaitu mengolah hasil-hasil evaluasi. Hasil-hasil yang diperoleh dalam evaluasi perlu diolah menurut tata cara tertentu. Dalam hal ini kiranya perlu dibentuk suatu panitia khusus untuk menganalisis hasil-hasil yang diperoleh. Adapun tata cara pengolahan biasanya meliputi kegiatan yang dimulai dari kegiatan pemeriksaan berkas, kemudian diseleksi, diklasifikasi, dan mungkin saja perlu pula perhitungan-perhitungan statistik, perlu penghitungan presentase, metabulasi, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu menyimpulkan hasil evaluasi. Tidaklah mudah menginterpretasikan dan menyimpulkan hasil-hasil suatu kegiatan evaluasi. Fungsi ini dengan baik dan efektif apabila terpilih dari mereka yang cukup ahli untuk mengadakan analisis terhadap hasil-hasil dan implikasi-implikasinya bagi tindakan. Supervisor dapat memanfaatkan hasil-hasil evaluasi ini semaksimal mungkin. Dan yang terakhir yaitu follow up. Agar evaluasi terhadap program supervisi pendidikan bermanfaat, perlu sekali dipikirkan oleh seorang supervisor akan tindak lanjutnya. Biasanya tindak lanjut atau follow up dari hasil-hasil evaluasi yang diperoleh perlu sekali mendapat supervisi yang seksama dan kontinu dari seorang supervisor dalam rangka pengembangan program supervisinya. Selanjutnya ada tahap tindak lanjut. Tindak lanjut adalah bagian terakhir dari kegiatan pengawasan proses pembelajaran atau supervisi pendidikan. Tindak lanjut merupakan justifikasi, rekomendasi, dan eksekusi yang disampaikan oleh pengawas atau kepala sekolah tentang pendidik yang menjadi sasaran kepengawasannya. Ada 3 alternatif tindak lanjut yang diberikan terhadap pendidik, antara lain 1. Penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar. 2. Teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum memenuhi standar. Dan yang ketiga, guru diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau penataran lebih lanjut. Pendidik perlu penguatan atas kompetensi yang dicapainya. Penguatan adalah bentuk pembenaran, bentuk legalisasi, dan bentuk pengakuan atas kompetensi yang dicapainya. Penghargaan bagi pendidik yang telah memenuhi standar perlu diberikan. Hal itu akan membedakan antara pendidik yang berkompetensi standar dengan yang belum standar. Bentuk penghargaan yang diberikan sesuai dengan kondisi pada satuan pendidik bersangkutan atau ditentukan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah yang menjadi pengawasannya. Teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum memenuhi standar. Teguran yang bersifat mendidik adalah teguran yang diharapkan dapat menimbulkan perubahan dan yang ditegur tidak merasa dilecehkan atau tidak merasa tersinggung. Idealnya, untuk memenuhi persyaratan administratif, teguran seyogyanya disampaikan secara tertulis agar tercatat dan dapat didokumentasikan. Jika teguran itu berhasil memotivasi pendidik, dokumennya akan bermakna positif baik bagi yang menegur ataupun yang ditegur. Kalau teguran itu tidak berhasil, tentu dapat dilanjutkan dengan teguran berikutnya. Tindak lanjut yang terakhir adalah merekomendasikan agar pendidik diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau penataran. Rekomendasi itu bukan hanya bermakna bagi pendidik, tetapi juga bermakna bagi institusi tempat pendidik bertugas untuk meningkatkan kinerjanya.
Hasil supervisi yang telah dilakukan oleh kepala sekolah sangat perlu untuk ditindaklanjuti guna memberikan manfaat yang nyata untuk meningkatkan kinerja guru. Tindak lanjut yang diberikan kepada guru dapat berupa penguatan melalui pembinaan secara individu maupun kelompok dan membantu guru meningkatkan kinerja mereka melalui kegiatan-kegiatan seminar, pelatihan, dan diklat. Langkah-langkah yang dilakukan pada kegiatan umpan balik bersamaan dengan kegiatan tindak lanjut. Kegiatan umpan balik dan tindak lanjut biasanya berupa 1. Pemberian penguatan dan penghargaan jika guru yang disupervisi telah memenuhi standar. 2. Bagi guru yang belum memenuhi standar, kepala sekolah harus menyampaikan dengan cara bijak dan mendidik. Alangkah baiknya jika guru dipancing mengemukakan kelemahannya sendiri. 3. Guru diberi kesempatan untuk menyampaikan keluhan, kesulitan, dan hambatan yang ditemukan. 4. Guru diberi kesempatan mengikuti kegiatan pelatihan baik di berbagai kesempatan dan tingkatan. Selain itu, kepala sekolah juga memberikan tindak lanjut supervisi akademik yang dilakukannya pada secara rapat rutin ataupun rapat dewan guru. Adapun bentuk tindak lanjut supervisi pendidikan dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut, yaitu melalui pembinaan. Pembinaan ini terbagi dua, ada pembinaan langsung dan tidak langsung. Pembinaan langsung ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya khusus yang perlu perbaikan dengan segera dari hasil analisis supervisi. Kegiatan pembinaan langsung yang dilakukan setelah kepala sekolah selesai melakukan observasi pembelajaran adalah pertemuan pasca observasi. Pada pertemuan ini, kepala sekolah memberi balikan untuk membantu mengembangkan perilaku guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Pada kegiatan ini, kepala sekolah dapat melakukan 5 langkah pembinaan kemampuan guru, yaitu yang pertama, menciptakan hubungan-hubungan yang harmonis, kedua, analisis kebutuhan, ketiga, mengembangkan strategi dan media, keempat, menilai, dan yang kelima, revisi. Adapun yang kedua, pembinaan tidak langsung. Pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya umum yang perlu perbaikan dan perhatian setelah memperoleh hasil analisis supervisi. Beberapa jenis komponen yang dapat dipilih kepala sekolah dalam membina guru untuk meningkatkan proses pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan buku pedoman atau petunjuk bagi guru dan bahan pembantu guru lainnya secara efektif. 2. Menggunakan buku teks secara efektif. 3. Menggunakan praktek pembelajaran yang efektif yang dapat mereka pelajari selama bimbingan teknik profesional atau in-service training. 4. Mengembangkan teknik pembelajaran yang mereka miliki. 5. Menggunakan metodologi yang luas atau fleksibel. Lalu yang kedua yaitu program tindak lanjut hasil supervisi akademik. Agar pelaksanaan tindak lanjut supervisi dapat berlangsung secara efektif, perlu membuat program rencana tindak lanjut. Modul ini diharapkan membekali peserta menyusun program tindak lanjut hasil supervisi akademik. Penyusun program tindak lanjut diawali dengan melakukan analisis kebutuhan peserta berdasarkan analisis hasil supervisi. Analisis kebutuhan merupakan upaya menentukan perbedaan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dipersyaratkan dan yang secara nyata dimiliki. Analisis kebutuhan ini dapat dilakukan dalam tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan terkait masalah-masalah pembelajaran dan perbedaan atau gap, mencatat prosedur-prosedur untuk mengumpulkan informasi tambahan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki guru, mengidentifikasi dan mencatat kebutuhan-kebutuhan khusus pembinaan keterampilan pembelajaran guru, menetapkan jenis pembinaan keterampilan pembelajaran guru, menetapkan tujuan pemilihan jenis pembinaan, mengidentifikasi dukungan lingkungan dan hambatan-hambatannya, mengidentifikasi tugas-tugas manajemen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tindak lanjut tersebut. Harus punya draft apa yang harus dinilai, kan gitu. Harus punya apa, misalnya kalau profesi guru, kita harus punya ininya dulu, data apa sih namanya, draft penilaiannya nih. Draftnya dulu, draft ini satu apa, persiapan apa guru, apakah guru sudah siap dengan alat mengajarnya seperti RPP, alat peraga, kalau ada laptop sekarang kan benar gitu modelnya. Cara pendekatan dengan secara langsung mengawasi kegiatan secara langsung, mengawasi gurunya secara langsung, tatap muka. Ada tatap muka dan sifatnya tertulis. Kalau di sekolah RA sama langsung tatap muka, langsung berkunjung ke kelas, melihat dulu apa yang dibutuhkan di sekolah itu, baru bikin program. Butuh apa nih? Kita nggak butuh kayak gini di program, ada kekurangan yang lama perbaiki untuk meningkatkan selanjutnya, pendidikan untuk tingkat selanjutnya. Melihat acuan yang diberikan oleh pemerintah,
acuannya kan dari sananya udah ada, ibu harus ini gitu. Prosedurnya. Dari pengawas apa Jadi ini harus enggak- yang harus dilihat gitu nih. Jadi nggak langsung mengambil pilihan sendiri. Enggak ada acuannya, semua ada rujukannya gitu loh nak. Tinjauan langsung, kegiatan langsung, apa sih, turun langsung Turun ke kelas langsung melihat. urgensi Ah, langsung. Banyak sekali permasalahannya, guru terkadang tidak siap dengan apa yang harus ditinjau karena lemahnya apa sih pengetahuan guru tentang mengajar, seperti kurangnya alat apa sih nak, alat apa sih alat peraga edukasi gitu. Itu Kurangnya yang ada edukasi, kurangnya pengetahuan guru gitu nih. Udah itu, karena kalau di RA mas kesibukannya itu beda nih, tingkat anak-anaknya gitu nih. Mata gitu udah ngomong. terus cara penyelesaiannya Cara penyelesaiannya, guru diberi pengarahan oleh supervisi gitu. Lebih banyak acuan atau lebih banyak lagi rujukannya gitu, lebih banyak membaca, melihat dari internet gitu loh. Setidaknya memberikan perubahan untuk meningkatkan supaya supaya meningkatkan perubahan pendidikan yang lebih lanjut. Nah, demikian video mengenai proses supervisi pendidikan yang telah kami buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga ada kebermanfaatan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.